Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur yang tiada hentinya kita panjatkan kehadiran Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat, hidayah, petunjuknya, inayahnya, riayahnya Allah Rabbul Alamin. Hingga hari ini jamaah kaum muslimin, kita berada dalam keimanan, kita berada di dalam keislaman, kita berada di dalam ketaatan, dan kondisi terbaiknya jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, kita berada di majlis zikir, di majlis ilmu yang kita kaji di situ ayat Allah dan petunjuk dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, kita doakan kepada Allah Rabbul Alamin agar mencurahkannya ke Habib dan kekasih hati kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas segala petunjuk hidayah irsyadnya baginda Rasul yang menjelaskan kepada kita bahwasanya umat ini tidak akan pernah tersesat selamanya, tidak akan pernah tergelincir dari jalan ketaatan dan hidayahnya Allah Rabbul Alamin selama mereka berpegang teguh dengan taraktu fikum syai'aini aw amraini ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwatal iman yang Allah muliakan, kita lanjutkan, dan barangkali dengan taufik Allah Rabbul Alamin, tadi disampaikan kepada saya ini kajian pertama selepas dari Idul Fitri yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan. Di situ saya juga merasa bangga, merasa senang. Ini sebagai man sanna sunnatan hasanatan, sebagai satu yang memulai satu perkara yang baik. Dan dengan izin Allah kita mulai malam ini dengan kajian tauhid dan akidah. Mudah-mudahan jamaah kaum muslimin, Allah Rabbul Alamin meninggikan derajat kita di sisinya. Allah tabaraka wa ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita, melipat gandakan amalan ketaatan dan kebaikan yang sudah kita lakukan selama ini. Dan mudah-mudahan dengan kajian tauhid dan akidah ini, nantinya kita dimasukkan oleh Allah Rabbul Alamin ke dalam golongan yang disebutkan oleh Rasul dalam sahih, awwalu zamratin tadkhulul jannah. Golongan pertama, kelompok pertama yang masuk syurganya Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hum sab'una alfin. Dan jumlah mereka itu baginda Rasul menyebutkan hanya 70.000 orang saja yang mentauhidkan Allah tanpa mencampur tauhid mereka itu dengan sedikit pun kezaliman. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal, berserah diri mereka kepada Allah Rabbul Alamin,
yang murni tanpa terkotori dengan sedikit pun kesyirikan, kekufuran dan kezaliman. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, kita lanjutkan dengan izin Allah Ta'ala kajian ini yang kita namakan dengan kajian Tauhid fi Dawi Aqidati Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kajian Tauhid dan Aqidah berlandaskan dari akidahnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Karena semua nukilan pembahasan akidah yang kita bacakan dalam kitab ini bersumberkan dari karyanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sekaligus jamaah kaum muslimin ini membantah atau menjawab beberapa tudingan dari pihak di luar sana yang mengatakan Imam Asy-Syafi'i itu tidak bisa dijadikan sebagai referensi akidah. Atau dakwaan lainnya yang mengatakan Imam Asy-Syafi'i itu tidak cukup banyak berbicara tentang akidah. Justru kita dapati dari karya yang dikumpulkan ini hampir semua pembahasan akidah Imam Asy-Syafi'i di situ punya pendapat, punya petunjuk yang memang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin yang Allah muliakan, kita sudah beberapa kajian sebelumnya mengkaji satu pembahasan yang sama. Saya rasa malam ini coba kita selesaikan pembahasan tentang babu maja'a fin niyahati 'alal mayyit, itu hukum meratapi mayit. Tentunya jamaah yang baru atau para tamu yang baru pertama kali mendengarkan kajian ini luput materi sebelumnya sehingga tidak tersambung dengan materi yang akan kami sampaikan. Itu bisa kembali nanti melihat atau menonton, menelusuri kajian ini di channel Masjid Oman Al-Ma'mur. Ya, barangkali untuk supaya pembahasannya itu nyambung gitu. Sebelumnya jamaah kaum muslimin, pembahasan ini sejatinya bagian atau subtema dari kajian besar sebelumnya, yaitu hukum berkaitan tentang kuburan dan kematian. Ini pembahasannya panjang, sudah berbulan-bulan kita kaji. Dan kita masuk di penghujung atau di ujung pembahasan babu an-niyahah. Begitu besarnya ancaman Habib kita baginda Rasul untuk orang yang meratapi kematian. Sebelumnya izin saya mengingatkan kembali, baginda Rasul punya satu hadis yang sahih yang beliau menyebutkan di dalamnya ratapan itu selama dilakukan dengan lisan, beliau menunjuk lidahnya atau dengan anggota badan, itu meratapi. Selama yang bermain itu hati, sedih, atau mata, tangisan, itu tidak masuk ke dalam ratapan yang diharamkan. Yang masuk ke dalam ratapan, tangan, anggota badan, ataupun lisan. Amma hadza fala, kata Rasul. Kalau sebatas ini, kita menangis bercucuran air mata, tidak ada masalah. Kalau sebatas ini sedih atas kematian, juga tidak ada masalah. Tapi kalau sudah keluar sumpah serapah, sudah keluar kalimat-kalimat yang menunjukkan ketidakterimaan kita terhadap takdir Allah, kematian, atau merobek baju, memukul pipi atau menampar pipi, atau melempar barang dan lain sebagainya, itu sudah masuk ke dalam ratapan. Itu perilaku jahiliyah yang terhitung dosa besar di dalam Islam. Bahkan dalam satu hadis baginda Rasul mengancam dengan ancaman yang serius. An-naihatu illan tatub. Kalau pelaku meratapi itu dia tidak bertobat, fa innaha yub'asu yaumal qiyamah 'alaiha sarabil min kitran.
Besok di hari kiamat dia akan mengenakan pakaian dari ter yang panas, pelakin yang panas itu. Wal hadirun min hadid min nari jahannam. Dan dikenakan atas pelakin yang panas itu baju besi dari api neraka Jahannam. Itu ancaman serius dari baginda Rasul. Bahkan dalam hadis yang lain yang sudah kita kaji sebelumnya, baginda Rasul dalam hadis Abu Hurairah mengatakan isnatani finnas huma bihim kufrun. Mereka bisa kafir gara-gara dua perkara ini. Ketika dijelaskan oleh baginda Rasul, rupanya dua perkara yang dimaksud itu adalah at-ta'nu fin nasabi wan niyahati 'alal mayyit. Mencela nasab orang, mencela garis keturunan orang, ataupun berniyahah meratapi kematian. Ini sudah kita jelaskan jamaah kaum muslimin sebelumnya. Hadis Ibnu Mas'ud yang sudah kita bacakan, baginda Rasul menafikan umatnya yang melakukan ratapan atas kematian. Beliau mengatakan laisa minna. Mereka bukan bagian dari kami. Mereka bukan kelompok kami. Man darabal khudud, yang menampar-nampar pipinya ketika tertimpa musibah. Kamu meninggallah kolon, dia memukul pipinya. Sudah meninggal ayah saya, kemudian dia memukul pipinya, merobek bajunya. Wada'a bida'wal jahiliyah. Kemudian dia berteriak ratapan seperti ratapan masyarakat jahiliyah. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, kemudian kita juga sudah membacakan hadis Mughirah ibnu Syu'bah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man niha alaihi yu'adzab bima niha alaihi. Orang yang diratapi oleh ahli keluarganya ketika kematiannya, maka orang itu diazab oleh Allah atas ratapan ahli keluarganya. Kalau tadi yang kita bacakan, azab untuk yang meratapi, ancaman azab. Dan dalam hadis Mughirah ibnu Syu'bah, rupanya yang diratapi pun terazab karena perbuatan ahli keluarganya. Ini sudah kita uraikan di pertemuan sebelumnya. Yang dimaksud dengan azab dalam hadis ini, jika sekiranya orang yang meninggal itu menjadi penyebab dia diratapi oleh ahli keluarganya. Dia yang menyuruh supaya diratapi, atau dia yang lalai mendidik ahli keluarganya dengan nilai tauhid dan iman ini. Gak pernah dibekali ahli keluarga, istrinya, anaknya, supaya jangan meratapi atas kematiannya. Lalai atas kewajiban pendidikan untuk anak dan keluarga. Tiba-tiba dia wafat, maka orang yang lalai itu, para ulama menyebutkan, dia bisa diazab atas ratapan ahli keluarganya. Makanya jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, ini menjadi wasiat dari saya untuk jamaah, jangan jadikan ilmu ini hanya sebatas mengumpulkan ataupun mengoleksi informasi pribadi saja, tapi jadikan pembelajaran tauhid yang bernilai bagi anak dan istri kita di rumah. Dengan itu kita bisa berlepas diri di hari kiamat. Makanya ketika disebutkan riwayat Mughirah ibnu Syu'bah, bunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha termasuk yang menyangkal, kok diazab? Allah dalam Al-Quran mengatakan, wa alla taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak mungkin dia dibebankan dengan dosa orang lain. Kok dia bisa diazab? Padahal dua riwayat ini sahih, bersumberkan dari baginda Rasul. Cuma untuk menyatukan, memahami riwayat ini, kita butuh pemahaman seperti yang sudah kita jelaskan.
Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, kita lanjutkan. Apa yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini sebagai titik pemisah. Banyak yang tidak bisa membedakan mana niyahah, mana ta'ziyah. Al-Imam Asy-Syafi'i, dan ini yang masyhur dari madhabnya Syafi'i, Imam Syafi'i, para muridnya, imam-imam besar dari madhab Syafi'i, menukilkan pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan wa akrah al-ma'atim. Ya, ini kita perlu kita dudukkan pembahasan. Saya membenci berkumpul-kumpul di tempat kematian. Ini bukan kalimat saya, ini kalimat Al-Imam Asy-Syafi'i. Dalam satu riwayat yang lain, kalau di dalam lebih jelas, beliau mengatakan wa akrahul ma'atim walau lam yakun fihi buka. Aku benci berkumpul-kumpul di tempat kematian walaupun tidak ada tangisan di dalamnya. Ini bisa kita dapatkan dari semua madhab. Madhab Syafi'i sama, membenci berkumpul-kumpul. Kalau madhab Hanafi itu berkumpul-berkumpul yang disengajakan, yang dibenci. Beliau sebutkan contohnya. Apa contoh disengajakan? Seperti disiapkan kemah. Kalau bahasa kita tenda. Nah, tenda di rumah. Nah, tempat urungdu. Au sina'atu ta'am, ataupun mempersiapkan makanan. Itu kalau dalam madhab Syafi'i. Madhab Hanafi itu levelnya bukan cuma dibenci. Kalau sudah didukung dengan tambahan-tambahan tadi, itu naik ke level haram. Ini yang coba kita diskusikan secara ilmiah, tentunya tetap dengan menjaga batasan yang disebutkan di dalam madhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ta'ziyah dengan niyahah. Ini dua hal yang banyak kita keliru memahami. Ta'ziyah, barusan diumumkan ta'ziyah itu. Apa itu ta'ziyah dalam fikih Islam? Masyarakat kita kalau mendengar kata ta'ziyah, yang terlintas di kepala mereka itu ziarah, taja'ur rumah. Ada ibunda saudara kita juga yang wafat dari pengurus. Ada jamaah bertanya, Ustadz hana nijak takziah. Seingat saya sudah takziah Pak. Yang golong truk rumah Pak. Dianggap belum takziah. Takziah itu bukan ziarah jamaah. Takziah itu, ini bisa dibuka semua fikih lintas madhab. Ta'ziyah artinya tahliyah, menghibur. Karena saudara kita mukmin, orang beriman, cara kita menghiburnya ya dengan akhirat. Kita mengingatkan dia dengan pahala yang besar atas musibahnya. Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik atau pahala di akhirat yang akan menantinya. Itu ta'ziyah. Ini kita dudukkan dulu Pak. Nyan arti ta'ziyah. Tahliyah. Kita lihat bagaimana prakteknya Rasulullah. Hadis Imam An-Nasa'i, ini hadisnya sahih. Sahabat itu Abu Hurairah menceritakan tentang tradisi Rasul. Wa kana Rasulullah idza jalas fi masjidi. Kalau Rasul sedang duduk di masjid, itu para sahabat langsung melingkar, duduk bersama. Ada satu sahabat, umurnya tidak tua, tapi juga bukan muda, artinya sudah dewasa. Dia punya seorang anak yang masih kecil. Disebutkan oleh Imam Abu Hurairah, hadisnya ceritanya panjang.
dalam kondisi bermajlis dengan Nabi, si bapak ini mencium-cium kepala si anak. Anak duduk di pangkuan, Pak. Gupuduk anak lang lemung, gucium. Rasul menjelaskan pelajaran untuk sahabatnya. Bapak ini cium-cium, Pak. Dan itu menarik perhatian Rasul dan para sahabat. Cinta seorang ayah, Pak. Rasul bertanya, atuhibbu waladak? Kamu mencintai anakmu? Ya tentu jawabannya jawaban normal seorang bapak. Sangat mencintai ya Nabi Allah. Selesai ya. Rupanya beberapa hari berikutnya Rasulullah masih dalam kondisi seperti kondisi yang sama dalam majlis ilmunya. Beliau tidak mendapati lagi si bapak. Karena dihli, Pak. Antum dihli, Mus. Rasul mencari tahu kenapa dia tidak datang. Karena ketika datang bapak ini menarik perhatian jamaah. Ya, kondisi anaknya yang sangat melekat, dia cium-cium anaknya dalam kondisi dia mengikuti pelajaran Rasulullah. Rupanya dikabarkan kepada baginda Rasul, anaknya wafat. Meninggalnya sedih kan. Saking sedihnya beliau, bahkan untuk menghadiri majlis baginda Rasul, beliau tidak punya kesempatan untuk itu. Dan kita bertanya sekarang, bagaimana cara Rasul bertakziah? Nagepegat pengumuman gejak urumo, nagepakat sahabat ja urumo. Kita ikuti hadis An-Nasa'i. Falaqiyahu Rasulullah. Abu Hurairah mengatakan baginda Rasul berjumpa dengannya di jalan, di salah satu jalan Madinah. Jadi hendak kusur-kusur, Pak, jumpa. Di situ menariknya lafaz hadis, fa'azzahu Rasulullah. Baginda Rasul mentakziahkannya. Ini dipahami betul-betul apa arti takziah. Takziah artinya tahliyah. Rasul menghibur. Datang kabar wafat. Hadis lain, hadis Zainab. Rasul cuma mengatakan, Inna lillahi ma'akhada walahu ma'ata. Allah berhak mengambil, mencabut nyawa siapapun yang Allah kehendaki. Berhak memberikan nikmat kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa kullu syai'in bi ajalin musamma. Semua sudah punya ajal masing-masing. Fal tasbir wa tahtasib. Itu takziah Rasul untuk putrinya Zainab. Wafat cucunya. Bahkan dalam satu riwayat Rasul tidak datang ke rumahnya sehingga Zainab menuntut Rasul, "Nejak rumah Rasulullah." Pun anak kejar. Kembali kita ke hadis Nasa'i dulu. Kita selesaikan dulu hadisnya. Disebutkan oleh Imam An-Nasa'i, falaqiyahu Rasulullah fa'azzahu. Rasul berjumpa dengannya, kemudian Rasul mentakziahkannya. Kita lihat sekarang bagaimana takziah Rasulullah untuk si bapak yang wafat putranya tadi. Apa kata Rasul? Atuhibbu antumatta bihi umrak au tasbikuka ila babin min abwabil jannah. Mana yang lebih kamu pilih? Ya, ini bisa kita gunakan sebagai lafaz takziah kalau ada sahabat kita yang anaknya wafat, Pak. Bukan khusus untuk si pemuda tadi. Rasul bertanya, ini kan anaknya wafat dalam kondisi belum balik. Kamu lebih suka Allah membahagiakanmu dengan umurnya yang panjang, yaitu umur anakmu, atau maksudnya Allah panjangkan umurnya itu lebih kamu suka, atau anakmu nantinya di hari kiamat akan mendahuluimu ke salah satu pintu surga
dan dia membuka pintu surganya untukmu. Ya, ini lafaz takziah Rasulullah. Di majelis yang lain saya sampaikan ada 7, mungkin ada 7, kalau saya kumpulkan ya, ada 7 lafaz takziah Rasulullah. Dan itu bentuknya bukan mengkhususkan. Apapun yang sifatnya menghibur orang yang tertimpa musibah kematian, itu termasuk ke dalam kategori takziah yang disyariatkan. Rasul bertanya, balik lagi ke hadis, kamu lebih suka umurnya dipanjangkan, kamu senang dengan umurnya yang panjang, atau lebih suka di hari kiamat putramu itu yang membuka untukmu pintu surga? Apa jawaban si bapak? Si bapak mengatakan, kalla ya Rasulullah, tidak mungkin saya suka yang pertama. Pasti saya suka anak saya mendahului saya ke pintu surga, kemudian membukakan untuk saya pintu surga. Terhibur dia tidak? Terhibur. Tersenyum dia dalam hadis, tersenyum. Itulah takziah, menghibur. Dan itu tradisi takziah Rasul dan takziah para sahabat Rasulullah. Dan itu yang menariknya jamaah kaum muslimin. Ini kita berbicara tentang keilmuan atau perkara ilmiah, itu harus objektif. Kalau kita buka misalnya Hawil Kabir, itu seperti kitab induk dalam fikih Syafi'i, mengumpulkan banyak karya para murid Imam Syafi'i, kemudian dijadikan sebagai Al-Hawil Kabir yang menghimpun yang besar. Pengarangnya Imam Al-Mawardi. Diakui sebagai kitab yang sangat muktamad karena ini semua kitab-kitab murid Imam Syafi'i dikumpulkan dalam satu kitab induk. Di situ dijelaskan cara takziah. Takziah itu dilakukan di jalan-jalan dan di tempat-tempat kerja atau kapanpun mereka berjumpa, tidak mengkhususkan tempat. Ini jamaah kaum muslimin. Ini Anda bisa menelusuri kembali dengan mengkaji kembali kitab-kitab yang muktamad dalam mazhab Asy-Syafi'i. Begitu nasnya. Menumpak bak jalan dah takziah. Saya berjumpa dengan fulan, saya mengatakan lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu syai'in bi ajalin musamma. Ganggu lung sika. Rayu tak pahala ron. Wafat urung syiir, rayu tak pahala. Kemarin sahabat saya juga di Indrapuri, wafat putrinya baru 8 tahun. Saya datang. Rupanya beliau paham hadis. Beliau paham hadis. Saya muncul perasaan berat, wafat anak berat Pak, tak pegah mangat. Yang yang tertimpa musibah seperti pasti berat. Saya lihat beliau tersenyum, kok bisa? Di luar prediksi saya. Beliau tahu hadis ini yang kita sebutkan tadi. Wa lillahi ma akhad wa lahu ma ata. Layak tak pahala. Ipreheron bak pintu syurga insyaallah. Betul Ustaz. Dan tupu hadis Ustaz. Itu takziah. Ini pemaknaan takziah yang dipahami dalam fikih Islam. Keliru kalau kita artikan takziah itu ziarah ke rumah. Ya, anda tahu yang mufhum lagi yang Pak Tanyo sakai orang Aceh atau orang Indonesia. Takziah itu menghibur. Menghibur. Cuma satu mazhab fikih saja yang mengizinkan kalau sekiranya berkumpul di rumah, tapi tidak meniatkan itu sebagai ibadah, yaitu mazhab Maliki. Hanafi hanjut, Syafi'i hanjut, Hambali beralam hanjut. Bahkan Syafi'i ini termasuk yang paling keras, mazhab Syafi'i. Maka coba di kitab di dayah kitab, misalnya kita mengkaji kitab I'anatul Talibin al-Halli al-Fathul Mu'in, di situ bahkan dikategorikan itu sebagai bid'ah mungkarah. Bid'ah yang mungkar.
Bukan dari saya Pak, itu secara objektif kita nukilkan dari kitab-kitab Syafi'iyah. Kalau Imam Syafi'i sendiri, ini berulang kali muridnya menukilkan, beliau mengatakan akrahul ma'atim. Apa itu ma'atim? Ma'atim itu berkumpul-kumpul. Berkumpulnya laki-laki perempuan di tempat rumah kematian. Wahwa, ini Imam Syafi'i dalam beliau menjelaskan sendiri apa arti ma'atim. Wahwa ijtima'ur rijal wan nisa. Berkumpul laki-laki dan perempuan. Kenapa beliau benci? Beliau sebutkan alasannya. Lima fihi min tajdid al-huzn. Karena itu menambah kesedihan keluarga. Itu dari satu sisi, Pak. Dari sisi yang lain kadangkala itu menambah beban keluarga yang ditinggalkan. Nanti baca Al-Hawil Kabir Imam Mawardi, beliau menukilkan, menegaskan di situ, kalau sekiranya tetangganya ketika mereka mengetahui ada satu rumah tertimpa musibah, keluarga terdekatnya, kerabat tetangganya menyiapkan makanan. Jadi bukan yang menimpa musibah apa? Kita yang di samping, tetangga atau ahli kerabatnya menyiapkan makanan, ini beliau sebutkan dalam Al-Hawil Kabir, untuk keluarga yang tertimpa musibah, fa innahu sunnah. Itu sunnah. Yang kita dapati itu ada hadisnya, hadis Ja'far. Apa kata Rasul ketika Ja'far wafat? Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena hari ini mereka sudah disibukkan. Urung bang menenggai bang, sibuk, kadang penghana, susah. Ini kita mengajak masyarakat kita. Saya tahu ada beberapa kampung di Banda Aceh yang melakukan seperti ini. Saya pergi ke Aceh Barat Daya, rupanya ada satu kampung. Memang tradisi mereka, kalau ada itu satu kampung langsung. Sampai 3 hari itu disiapkan makanan, menggantau-gantau urunya intat. Itu sunnah. Imam Mawardi melanjutkan mengatakan, wa fi'lu ahlil khair, dan itu adalah perbuatan ahlil khair, orang-orang baik, tradisi orang baik. Ini yang menarik apa? Ini menarik. Ini saya nukilkan persis seperti tertulis di kitab Hawil Kabir. Qala Mawardi. Itu yang kita sebutkan tadi sunnah. Itu memang petunjuk Rasulullah. Kariha Sufyan As-Sauri. Imam Sufyan As-Sauri. Ya, ini imam besar. Sufyan As-Sauri mengatakan menyiapkan makanan tetangga dan keluarga untuk keluarga yang baru wafat tadi, itu makruh, karena itu perbuatan masyarakat jahiliyah. Coba bayangkan, ini yang tetangga buat saja bagi Imam Sufyan As-Sauri itu makruh, Pak. Padahal kita tahu itu bukan makruh, itu sunnah. Bagaimana halnya kalau para ulama kita terdahulu melihat apa yang kita lakukan hari ini? Keluarga yang tertimpa musibah, bagoknya tayu siap makanan. Ini yang tetangga saja, Sufyan As-Sauri dinukilkan oleh Imam Mawardi, itu makruh. Karena kenapa? Barangkali di pemikirannya Imam Sufyan As-Sauri, dulu kan tradisi jahiliyah seperti itu. Kalau sudah meninggal, makan di sini, kadempu di sini. Maka beliau memakruhkan. Padahal petunjuk Rasul tidak ada masalah jika makanan itu disiapkan oleh tetangga atau ahli keluarga jauh untuk rumah yang baru Allah timpakan musibah. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Jadi takziah itu tahliyah, menghibur. Ini satu ini nomenklatur yang harus kita perbaiki, Pak. Kali nejak takziah Ustaz, kali belum pegang. Pajan nejak. Rupanya kita beda pemahaman. Saya punya pemahaman tentang takziah, yang bertanya punya pemahaman lain. Kan hana rumah Allah berarti kalau nejak. Takziah itu menghibur. Saya mendoakan si fulan,
menyemangati si fulan sesuai dengan kadar. Dibatasi tidak 3 hari atau lebih. Pembatasan 3 hari itu hadisnya palsu. La azza fauqa thalathin. Tidak ada takziah setelah 3. Itu hadis palsu, Pak. Akan hadis dalam kitab hadis hana. Tidak ada. Bahkan kita dapati dalam riwayat Musnad Imam Ahmad, Rasul mendatangi keluarga Ja'far di hari keempat. Tidak ada pembatasan hari. Disesuaikan dengan kondisi. Disesuaikan dengan kondisi. Pembatasan enggak ada, Pak. Yang bahayanya kalau pembatasan itu kita niatkan ibadah. Bertujuh, bersipuluh, berpuluh, berseratus, berseribu, dan kita niatkan itu ibadah. Ini menyedihkan jamaah. Kita berbicara tentang ilmu Islam, kita berbicara tentang nilai tauhid yang seharusnya itu kita jaga dan kita rawat. Ada satu jamaah itu memberikan saya hadiah, meminjamkan, Pak, satu penelitian doktoral di salah satu kampus di Malaysia. Penelitian S3, Pak, tentang Sunujuh Aceh, dan beliau mengkomparasi dengan tradisi Hindu di Bali. Masih ada bukunya di rumah. Rupanya per tanggal itu ada petunjuk dalam kitab Hindu, Pak. Kijit tanggal 7, kijit tanggal 10, kijit tanggal 40, kijit 100. Kenapa harus 1000? Itu ada arahannya dalam kitab Hindu. Kalau Anda bertanya tentang fikih Islam, maka yang kita sebutkan tadi, begitulah adanya madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan kajian singkat ini jamaah kaum muslimin, Allah memberikan kita keberkahan dan memberikan kita kelapangan hati untuk menerima petunjuknya Allah Rabbul Alamin, dan mengikhlaskan tauhid dan ibadah kita hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.